Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Selamat bertemu kembali dengan Bunda Umu pada perkuliahan keterampilan membaca. Pada pertemuan ini yaitu manfaat dan komponen di dalam membaca ya. Jadi kita akan lihat apa manfaatnya dan komponen dalam membaca. Manfaat membaca, jadi membaca mempunyai manfaat ya. Jadi siswa apabila diinstruksikan untuk membaca oleh guru-gurunya itu ada manfaatnya. Begitu juga bagi masyarakat umum ya. Jadi membaca itu sangat bermanfaat. Membaca adalah kunci awal atau fondasi dasar dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Dengan membaca kita membuka cakrawala ilmu pengetahuan ya yang mendunia. Manfaat membaca, satu, mengurangi kecemasan dan kegundahan. Ya. Mengapa cemas dan gundah? Karena tanpa membaca kita tidak akan mendapatkan suatu informasi dan suatu ilmu pengetahuan. Maka ada kecemasan. Kecemasan apa? Kecemasan apabila disuruh untuk menyampaikan sesuatu kita tidak mampu, kita tidak punya pengetahuan, kita tidak punya informasi, maka kita cemas ya dan gundah. Kemudian apabila akan diadakan suatu tes atau ujian, kita tidak membaca, maka akan timbullah kecemasan. Atau guru nyuruh kita membaca atau bercerita di depan kelas, kita tidak punya modal dari membaca, maka timbullah kecemasan. Inilah manfaat membaca itu mengurangi kecemasan ya. Ternyata membaca dapat mengurangi kecemasan dan kegundahan. Jadi buat yang gundah, gelisah karena hal-hal tertentu ya, bisa digunakan atau pelampiasannya kepada membaca. Membaca apa? Bisa membaca yang sifatnya cerita, bisa sifatnya humor, teka-teki dan sebagainya. Maka akan dapat menghilangkan kecemasan, terus membaca informasi-informasi terkini bagi guru, membaca materi ya, atau belajar berpidato, belajar kata sambutan, belajar menjadi MC, itu semua dari membaca, dimulai dari membaca ya. Kemudian para ustadz atau ustadz juga dia membaca, jadi dia menyampaikan tausiahnya dapatkan dari membaca. Jadi membaca merupakan modal utama sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu ikro ya, bacalah. Maka diharuskan untuk membaca. Membaca adalah kuncinya gudang ilmu ya. Kuncinya membaca membuka cakrawala dunia. Dengan membaca kita sampai ke menjelajahi dunia. Dua, membuat otak berkembang. Dengan membaca membuat otak kita berkembang. Itu manfaat ketika orang yang biasa membaca dengan yang tidak biasa membaca, maka akan ada perbedaannya. Dengan banyak membaca, otak akan menjadi aktif, ya, akan berjalan atau bersirkulasi jalan darah atau di otak itu lebih lancar. Ibarat sebuah pisau apabila diasah, dia akan tajam, ya. Maka akan terlatih untuk menganalisa suatu informasi, menganalisa kata-kata, kalimat, informasi ya, dari hal-hal yang kecil menjadi hal-hal yang lebih luas. Jadi membuat otak kita berkembang. Dengan membaca mampu membuat otak ini berkembang. Maka banyak-banyaklah membaca. Setidaknya dari kebiasaan kecil kita akan mempengaruhi dalam meluapkan ide. Kemudian bertutur kata akan dipengaruhi oleh banyaknya membaca.
Kemudian mengasah keterampilan kita berbicara, mengasah keterampilan menulis, semuanya itu lewat dari membaca, mengasah keterampilan secara kritis, baik secara lisan maupun tulisan. Karena modal dasar ilmu pengetahuan itu adalah membaca. Jadikanlah membaca sebagai suatu kebutuhan. Kemudian dengan membaca, kebiasaan berpikir secara analitis juga akan menstimulus otak lebih terbuka. Kemudian otak lebih menerima pendapat dan pengetahuan dari orang lain. Salah satu indikasinya dapat dilihat bahwa yang lebih sering membaca akan mempunyai banyak pengalaman dari orang lain. Ya, jadi pengalaman berharga akan kita dapatkan dari membaca, dari hasil pemikiran orang-orang cerdas, dari orang-orang intelektual ya, dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya mendunia. Maka dunia itu akan terasa dekat dengan kita. Semua informasi bisa kita dapatkan lewat membaca. Kemudian 3, meningkatkan pengetahuan. Ini sudah ini ya pasti ya, dengan membaca akan meningkatkan ilmu pengetahuan. Semua aktivitas kita mulai dari mendapatkan ilmu pengetahuan. Apapun jenis pekerjaan, jenis aktivitas ada pengetahuannya ya. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan secara efektif. Dengan membaca daya ingat kita akan lebih terasa, mampu mengingat secara lama atau long, dan mampu juga ada yang bisa diingat secara pendek dan panjang. Jadi jangka pendek dan jangka panjang ya. Dengan membaca seseorang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Karena dia sudah banyak dapatkan informasi pengalaman dari orang-orang pintar ya, jadi orang-orang cerdas maksudnya. Jadi orang yang banyak membaca, dia akan banyak mendapatkan pengetahuan dan dia lebih bisa memanage emosinya, lebih bisa memanage tingkah lakunya secara baik dan sopan ya. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya santun berbahasa. Maka dengan membaca kita akan mengasah atau memperkaya santun berbahasa kita dan memperkaya suku kata. Dengan membaca akan memperlancar seseorang dalam berbicara, dalam menulis ya, dan memperluas cakrawala pengetahuannya. Jadi meningkatkan ilmu pengetahuan. Baca dan bacalah, maka ilmu pengetahuan Anda akan bertambah, bertambah, dan bertambah terus. 4, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Dengan membaca, pribadi atau karakter seseorang akan lebih baik kepribadiannya ya dalam menyikapi suatu informasi, menyikapi suatu permasalahan ya. Dia mampu berpikir secara logis dan analitis. Dia tidak cepat emosi dan dia tidak cepat terpancing oleh hal-hal yang sifatnya belum benar, belum pasti kebenarannya, karena dia sudah banyak membaca. Ya. Kemudian keputusan solusi yang diambil dengan orang yang banyak membaca, dia mengambil suatu solusi atau keputusan merupakan cerminan yang sangat sederhana dan simpel karena dia sudah mampu menganalisis dari pengetahuan yang luas dari banyaknya dia membaca. Kemudian mampu menyederhanakan suatu masalah. Nah, dia sudah punya trik untuk memecahkan suatu masalah. Baik itu masalah dalam kehidupan maupun dalam masalah ilmu pengetahuan yang sifatnya tes di sekolah atau pada pelajaran-pelajaran ya. Dia tidak akan menjadi beban bagi dia karena dia sudah punya modal dari membaca. Apapun yang diinstruksikan, apapun yang disuruh oleh gurunya, dia mampu melakukan karena dia sudah banyak dapat pengetahuan dari membaca.
Kemudian membaca juga berfungsi sebagai penghibur. Ya, bagi sebagian orang manfaat membaca memperluas wawasan saja, tapi juga ada yang merupakan menjadikan kesenangan, menjadikan hiburan atau pencerahan dari setiap masalah yang ada. Contohnya ada buku-buku humor, buku novel, buku cerpen, ya, buku lelucon, ya. Kalau zaman Bunda dulu sekolah itu yang terkenal kami zamannya buku Petruk, sehingga menyisihkan uang belanja asal dapat membeli buku Petruk. Zaman kami itu zaman buku Petruk yang terkenal, ya. Cerita lucu, cerita yang ada di dalam kehidupan, di mana buku komik tipis yang penuh dengan gambar dan kalimat-kalimat yang mudah dicerna. Tuh, ya. Jadi membaca merupakan sebagai hiburan, ya. Kesuntukan kita bisa dialihkan lewat membaca agar terhindar dari kesuntukan, maka lakukanlah hal membaca, ya. Bacalah apa saja informasi atau jenis bacaan yang Anda senangi, selagi itu bermanfaat dalam untuk menambah ilmu pengetahuan dan kehidupan. Kemudian 6, meningkatkan daya ingat. Ya, membaca mampu meningkatkan daya ingat untuk melatih otak serta sel-sel aktif agar otak tetap sel-selnya aktif, ya, dalam melihat atau menyikapi sesuatu. Kemudian membaca kata-kata dalam waktu yang singkat, mendapatkan perbendaharaan kosakata, ya. Sesuatu itu harus dibiasakan, ya. Jadi membaca meningkatkan daya ingat. Dengan membaca kita untuk tentunya memahami bahan bacaan yang kita baca, maka akan meningkatlah daya ingat kita. Dengan membaca mampu menguji daya ingat, ya. Baik itu lafal, intonasi, tema atau unsur-unsur pelajaran yang dapat diperoleh atau amanatnya, ya, dalam hal-hal dalam bacaan yang kita baca. Ada orang yang sekali baca dia mampu memahami. Ada orang yang berkali-kali membaca baru mampu memahami. Maka ini adalah mengasah daya ingat seseorang. Makanya membaca merupakan dapat meningkatkan daya ingat, ya. Kemudian dalam membaca bisa sekali baru ingat, bisa beberapa kali atau diulang-ulang baru ingat. Jadi meningkatkan daya ingat, ya, agar otak selalu aktif bekerja, sel-sel otaknya berjalan dengan melakukan kegiatan membaca. Jadi membaca juga merupakan olahraga bagi otak dan mata kita. Ini merupakan vitamin bagi otak, ya. Faridah Rahim pada tahun 2008 menyatakan ada 9 tujuan membaca. 1 yaitu kesenangan, 2 menyempurnakan membaca nyaring, ya. Jadi ada kesenangan, ada untuk melatih membaca nyaring, kemudian menggunakan strategi tertentu, ya. Kemudian dalam membaca orang mempunyai strategi tertentu. Ada yang suka dalam keadaan hening, ada yang dengan musik-musik yang lembut, ada membaca dengan bersuara, ada membaca dalam hati, ada membaca cepat, membaca utuh, membaca bahasa, membaca sekilas dan sebagainya. Jadi kemudian membaca juga bertujuan memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik. Di mana sekarang dunia pendidikan sudah sangat maju, kita sudah ke dunia teknologi, ya, yang disebut dengan zamannya 4.0, bahkan sekarang sudah masuk ke ini, ya, ke dunia pengetahuan yang sangat maju, yaitu dengan penuh teknologi, ya, semuanya
sudah era globalisasi. Jadi pendidikan dan pengetahuan sudah mendunia, mengera globalisasi. Zaman teknologi ya. Jadi betul-betul dunia pendidikan sudah sangat maju. Kemudian memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Kemudian mengkonfirmasi atau menolak prediksi yang tidak benar ya. Mempelajari tentang struktur teks, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Jadi semuanya kita dapatkan dari membaca. Kemudian ada beberapa komponen membaca. Menurut Faridah Rahim, ada 2 komponen kegiatan membaca, yaitu proses membaca dan produk membaca. Jadi membaca itu ada prosesnya, dan membaca juga ada produknya, yaitu hasil dari membaca ya. Ada aspek membaca, yaitu aspek sensoris, ada aspek urutan, ada aspek perseptual, ada aspek pikiran, asosiasi, pengalaman, dan pembelajaran serta gagasan dan sikap. Ini aspek-aspek di dalam membaca ya. Di dalam membaca, pembaca mampu menyelami pemikiran serta emosi antara pembaca dan penulis. Apabila hal ini berlangsung, maka buku atau informasi yang disampaikan oleh si penulis tersampaikan kepada pembaca atau konsumennya. Maka di sini disebut suatu komunikasi yang komunikatif. Apa itu komunikasi yang komunikatif? Komunikasi yang komunikatif adalah di mana suatu komunikasi atau informasi itu mampu disampaikan kepada konsumen atau penikmatnya, dan penikmat atau konsumen dan orang yang dituju itu mampu memahami dan mencernanya, maka itu disebut suatu komunikasi yang komunikatif. Komunikasi yang komunikatif bisa secara tertulis dan bisa secara lisan. Saat ini kita mempelajari komunikasi secara tertulis, maka bahan bacaan yang kita mampu menyerapnya disebut suatu informasi yang komunikatif. Jika tidak ada antara komunikasi emosi antara penulis dan pembaca, biasanya si pembaca dalam keadaan yang kurang konsentrasi, sehingga menyebabkan ketidakpahaman antara apa yang ditulis si penulis. Maka dalam membaca harus meningkatkan konsentrasi, ya, meningkatkan konsentrasi, memperkuat daya ingat agar membaca kita tidak sia-sia, agar dia membaca mendapatkan betul-betul informasi ya, agar informasi yang disampaikan oleh penulis dapat berlangsung atau sampai kepada pembaca secara komunikatif. Kemudian tujuan membaca juga dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian untuk memperluas cakrawala kita di dalam kehidupan ya. Informasi begitu cepat baru ya. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit informasi itu selalu ada yang baru. Maka jika kita tidak membaca, kita akan sangat ketinggalan. Sekarang sudah zamannya era teknologi, era globalisasi ya. Betul-betul semuanya harus bisa dipahami. Contohnya sekarang banyak masih diberlakukannya perkuliahan atau pembelajaran secara online. Jadi ada online, ada offline ya. Pembelajaran online dapat diterapkan tentu sudah mendapatkan beberapa informasi. Informasi ini kita dapatkan juga dari membaca. Bagaimana cara menerapkannya? Ini juga dapat informasi dari membaca. Jadi membaca merupakan
suatu pondasi di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan lainnya, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, Iqra, yaitu bacalah, ya. Memang Allah sudah menyampaikan wahyunya bahwa membaca itu harus dilakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Orang yang luas ilmu pengetahuannya, yang luas cakrawala pengetahuannya mendunia, ini didapatkan dari hasil membaca. Zaman sekarang sudah zaman teknologi, maka buku mulai tergeser. Orang membaca sudah secara online, ya, menggunakan alat teknologi yang berupa handphone, ya, bisa didapatkan lewat internet, ya, berbagai informasi. Di membaca merupakan kunci untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Seluas apapun ilmu pengetahuan orang, tentu sudah melewati proses membaca dan memahami. Demikian saja materi pada keterampilan membaca saat ini, yaitu manfaat dan komponen membaca. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa simakkan video ini dengan baik, agar mahasiswa Bunda semua dapat memahami materi keterampilan membaca. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.